Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul lagi dengan Bapak Ibu serta Bapak Kepala Sekolah SDN Kertasari 01. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kebanggaan bagi saya pada hari ini Bapak Ibu meluangkan waktu untuk acara Desiminasi Budaya Positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yaitu Bapak Iban Wisantono. Sebelum acara dimulai, izinkan untuk menyampaikan beberapa acara, yaitu sambutan kepala sekolah, keduanya pemaparan desiminasi budaya positif, yang ketiga tanya jawab yang penunjuk atau doa. Acara yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Retna. Indonesia sambutan kepala sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Roman SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur semoga kita semua kegiatan-kegiatan ini diberikan kesehatan dari awal hingga akhir, baik itu yang sedang melaksanakan CGP, FF, juga PPG, sehingga kita semua bisa itu atau melanjutkan program yang sedang dilaksanakan oleh Bapak, Ibu, dan Ibu-Ibu. Saya pribadi merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berjuang dari sekian bulan sampai saat ini. Program-program pemerintah yang dianjurkan kepada para guru, baik itu guru senior maupun junior, itu sudah harus bisa dilaksanakan. Bukan berarti guru PNS saja yang diharuskan, akan tetapi bagi guru yang sudah PNS ataupun guru yang masih honorer jangan berkecil hati. Walaupun kita saat ini belum bisa seperti senior-senior kita, tetapi kita harus benar-benar punya keyakinan bahwa kita harus bisa, harus berjuang. Yang pertama destinasi kita, yang kedua juga kerja kita di dalam sekolah demi anak-anak kita agar anak-anak semua punya kemajuan. Dengan program-program ini, CGP yang sudah lama sampai pada tahap ya beliau yang sudah melaksanakan
siang dan malam kali ya. Saya hanya cuma melihat karena melihat CGP dengan kegiatan ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, karena yang muda-muda ini jangan merasa kita minder atau jangan merasa kita tidak jadi apa-apa. Kita ini harus punya semangat, ya, betul-betul punya semangat, jangan mundur, ya, dalam bekerja jangan mundur kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa dari anak-anak kita semua, insya Allah, ya, kita semua bisa berhasil jadi orang yang diimpikan tidak bakal oleh anak-anak kita semua. Karena itu saya selaku kepala sekolah sini menginginkan adanya pengajuan dari Bapak dan Ibu. Yang saya perhatikan sekarang sudah ada 3 orang, Kang Iban, Bu Sri Juharyani, dan juga Pak Peri sudah sangat berjuang demi membela anak kita semua dan juga buat memperjuangkan nasibnya masing-masing. Semoga perjuangan beliau banyak manfaat bagi kita semua, terutama rekan-rekan guru, baik itu yang guru ataupun yang struktural, yang menjadi hati kita sebagai penjaga atau jadi OPS. Itu yang penting kita punya niat baik, ingin maju dan juga bisa buat kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk buat kita semua. Yang kita contoh sekarang yang kita sudah berhasil ada 3 orang mulyani, Pak Iban dan juga Pak Peri. Barangkali besok menyusul Ibu Siti Rokayah bisa PPT. Mari kita cukup, mari kita satukan dalam satu keluarga, ikatan keluarga yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dia memberikan kesehatan. Itu barangkali yang perlu disampaikan. Atas kekurangan dari kami mohon dibawakan itu maaf yang sebenarnya. Saya akhiri. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu pemaparan atau gagasan diseminasi budaya positif oleh Bapak Iban Wisantono, Guru Program Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Dasar 01. Alhamdulillah bisa hadir. Berikan salam dan bahagia untuk Bapak, Ibu, rekan guru mau. Alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Acara ide gagasan yang harus disampaikan, yang garis bawahi di sini ide atau gagasannya itu adalah budaya positif, dan mudah-mudahan bisa terlaksana sampai akhir ya, dengan aman, selamat, sehingga kita bisa belajar ini dan bisa menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan kita. Lanjut, di mana ada pertanyaan pemantik? Ada pertanyaan pemantik di sini ya. Setuju atau tidak setuju? Ada pernyataan satu hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak ya? Tidak. Lihat semua hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada kepala sekolah setuju. Ada ini tidak setuju. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Setuju. Itu ya, ada 3 pertanyaan pemantik yang nanti akan kita bahas satu persatu. Apa itu disiplin? Kita mulai kesempatan ini kita bahas tentang disiplin. Disiplin itu bukan bahasa Inggris ya. Ternyata kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina atau disiplina yang artinya adalah belajar. Namun karena sesuai dengan budaya kita, kata ini kemudian diartikan berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam hal ini kita guru
Guru menyampaikan sesuatu kepada anak untuk dipatuhi oleh siswa. Nah, itu adalah disiplin sebetulnya. Kemudian kedua, lanjut tentang disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya dalam mengontrol dirinya dan menguasai diri untuk melihat tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Jadi artinya kita untuk menciptakan budaya positif itu harus berawal dari disiplin positif. Bapak Ibu sekarang coba angkat tangan, kanan kiri boleh, kanan kanan boleh, ya angkat. Ya, seolah-olah di tangan kita itu ada satu benda Yang sangat berharga, yang sangat rahasia, yang terjaga ketat luar biasa. Lalu ada teman kita yang meminta untuk membuka. Kepala sekolah ini kira-kira ketika misalkan Bapak di tangan Bapak ada suatu benda yang sangat rahasia, yang sangat penting untuk di depan kita, lalu saya datang untuk meminta, Pak, kira-kira untuk dibuka, kira-kira dibuka atau tidak, Pak? Tidak, tidak dibuka, Pak. Ya, karena kita bekerja masih rahasia, jadi kita tetap bertahan. Nah, kalau memang orang itu sudah baru akan buka. Jadi sementara yang permintaan dari jaga-jaga yang tadi itu tidak bertahan terlebih dahulu. Ya, luar biasa. Ternyata Bapak sekolah itu kuat iman kerahasiaannya, ya, kuat lingkungannya, tidak akan dibuka. Tapi ada kecualinya, Pak, ya. Kecualinya kalau misalkan itu penting, mungkin pada saatnya akan dibuka. Oke, lanjut. Siapa yang Bu Yani bagaimana? Silakan Bu Yani mau dibuka. Bu Yani akan saya datangi, ceritanya saya hati atau saya marahi. Kalau buka. Kira-kira Bu Yani yang buka enggak? Tidak. Alasannya apa? Karena itu rahasia pribadi tidak akan dibuat kepada orang lain. Iya. Karena jika dibukakan, saya membukakan rahasia ini akan mempermalukan diri sendiri. Luar biasa. Tidak akan dibuka katanya. Luar biasa. Saya akan lagi Bu Dede. Saya rayu Bu Dede. Bu Dede cantik Bu Dede. Saya ingin coba rahasia Bu Dede ini. Buka kalau menurut saya Bu Dede. Dia mau buka enggak? Enggak. Alasannya apa Bu? Mungkin alasannya sama seperti Yani yang mungkin masalah kita sendiri nggak mungkin diceritakan sama orang lain. Biar kita yang menyimpan rahasia itu karena itu adalah kalau misalkan rahasia itu ya baik dengan diri kita sendiri, ya udah kita sendiri yang menyelesaikan. Iya, luar biasa. Ada yang pikiran lain, Upala kira-kira berbuka enggak? Enggak juga. Boleh benar? Boleh mi? Baik. Enggak juga. Nah, next Pak. Ini tentang teori kontrol atau teori pilihan ilusi. Di mana ilusi itu adalah hal yang alih-alih kita melihat pada bayangan, ternyata tidak, itu namanya ilusi. Begitu dengan disiplin positif yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, kita mengontrol bagaimana kuatnya kita. Bagaimana mengharapkan kita agar anak berdisiplin positif, tapi ternyata yang bisa membuka dirinya untuk berpikir positif bukan orang lain, bukan orang tua, ternyata anak itu sendiri. Kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa menuntut, selebihnya anak. Apakah mau membuka dirinya? Apakah mau menerima? Tidak. Disiplin positif. Inilah yang disebut dengan ilusi. Mengkritik anak, kemudian membuat orang bisa berusaha bersalah, itu bisa mengeluarkan karakter. Ilusi ternyata. Yang bisa seperti itu dirinya sendiri. Kemudian kita menguatkan positif, memberikan karakter yang baik, yang bermanfaat, itu juga ilusi. Yang bisa membuka diri adalah anak itu sendiri. Kemudian kita sebagai orang dewasa, orang tua yang bekerja sama, yang mendidik anaknya supaya berpikir positif, ternyata ilusi. Yang bisa membuka dirinya adalah anak itu sendiri. Next slide.
Di sini ada stimulus respon. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu sih? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Makanya kita selalu menghabis, selalu memberikan hukuman ya ke anak agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata dari kontrol itu tidak. Kita itu harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia berbeda paham pemahamannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu menurut guru. Tetapi menurut yang kontrol itu semua perilaku memiliki tujuannya. Ada anak yang baik, taat, yang punya tujuan. Ada anak yang misalkan negatif, perbuatannya juga ada tujuannya. Pendek kata, semua perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh kita, oleh siswa, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang kontrol itu hanya saya yang bisa mengontrol saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini paradigma kita diarahkan untuk berjoin, yaitu kontrol seperti ini ya. Terakhir model berpikir menang kalah. Kita harus berpikir menang. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita sebagai pendidik tentunya memberikan nilai-nilai kebajikan pada siswa agar mencapai disiplin positif atau sifat-sifat positif terhadap siswa. Makanya di sini sebutnya universal. Universal itu keseluruhan. Ada tentang lintas bahasa, budaya, suku bangsa, agama, dan latar belakang lainnya. Next Pak, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan terhadap siswa adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Apa itu? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang pertama ya. Kita ciptakan seperti itu. Kita bimbing anak, ya, kemudian kita bimbing anak juga sebagai pembiasaan. Ini dalam rangka apa? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita budayakan coba ya, senyum, sapa, ya, salam ketika datang maupun ketika pulang. Ini juga dalam rangka menanamkan akhlak mulia, mandiri, ya, kemudian bernalar kritis, berpendidikan global, dan gotong royong serta kreatif. Ini ya ada 6 poin yang harus dimiliki oleh guru yang akan disampaikan pada siswa, baik dalam pembiasaan maupun dalam penilaian. Nah, kita lanjut, kita nyanyikan ya, coba. Beriman
Nah itu yang ini yang apa namanya yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Next, lanjut. Ini tentang motivasi. Apakah motivasi itu? Motivasi sama dengan tujuan. Ini yang saya katakan tadi. Setiap perilaku manusia, setiap perilaku murid, baik atau buruk, pasti mempunyai motivasi atau tujuan. Ternyata teori motivasi terbagi dua. Ada yang disebut dengan motivasi internal dari dalam diri sendiri ya. Kedua adalah motivasi eksternal. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang diyakininya. Kalau yang eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Next one. Teori motivasi perilaku manusia. Yang eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kata-kata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dorongannya bukan dari diri sendiri tapi dari luar. Ketika anak rajin, anak berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini dua-duanya dorongan dari luar atau motivasi eksternal. Tapi yang paling bagus itu adalah motivasi dari internal, yaitu dorongan dari diri sendiri. Kenapa dorongan dari luar itu kurang bagus? Karena ketika dorongan dari luar sama halnya dengan yang itu belum merdeka. Ini arahannya nanti akan ke kurikulum merdeka. Kalau dari diri sendiri, nah itu artinya merdeka dia bebas. Berarti saya melaksanakan ini karena dorongan diri sendiri. Positif yang saya lakukan dari sendiri. Itu merdeka. Yaitu sesuai dengan filosofi diajar Dewan Utara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, pandai, mampu berbuat atau perintah diri sendiri. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu sekalian, jujur ya, kita sering sekali memberikan penghargaan kepada siswa. Kalau anak rapornya bagus dengan penghargaan, ternyata menurut teori itu sama halnya dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan dengan hukuman itu sama-sama apa? Sama-sama dibutuhkan oleh orang lain. Jadi belum muncul dari diri sendiri. Itu adalah dorongan eksternal. Kenapa memberikan penghargaan itu tidak baik? Memberikan penghargaan kepada orang lain itu tidak baik ini. Lihat ya. Satu, pengaruh, ya pengaruhnya akan terasa baik itu jenjang pendek maupun jenjang panjang. Anak akan merasa ketergantungan, mau berbuat sesuatu kalau ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalan dia mau dia, akhirnya akan terbawa sampai dewasa. Dua, penghargaan akan menghukum. Maksudnya gimana ini? Ada anak saya katakan juara 1, kemudian naik ke tingkat berikutnya, ternyata dia juara 10 sampai tidak ranking. Bukan dia hukum. Akhirnya perasaannya, kalau saya juara 1, orang tidak naik itu. Penghargaan akan hukum. Kemudian penghargaan akan turun kecepatan. Setelah dia turun, maka akan turun juga motivasi belajarnya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Di kurikulum merdeka, guru tidak diajarkan memberi ranking. Kenapa? Karena ini rankingan siswa itu sama dengan penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan. Ya, kita punya siswa 20. Ada yang dapat ranking ke 1 berapa orang? Berapa orang? 1 orang. Berapa orang yang bahagia? 1 orang. Berapa orang yang tersakiti? 19 orang yang tersakiti. Itulah penghargaan tersakiti. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intriksnya. Jadi ketika belajar rajin itu karena dapat penghargaan. Apakah boleh guru memberikan penghargaan?
Bukan tidak boleh, boleh. Boleh apresiasi kita berikan kepada siswa dengan catatan ini. Pertama, beri pengakuan. Apresiasi itu secara khusus atau secara pribadi. Memberi pengakuan kepada semua murid. Jadi semua murid kalau misalnya murid kita 20, akui semua murid kita yang baiknya atau yang misalkan yang kurangnya kepada itu semua murid kita. Kemudian yang kedua pengakuan secara konsisten. Yang kali ini dikasih bintang, kali ini dikasih reward. Nah tinggal lagi jangan. Tadi biasanya nanya bagaimana kasih reward boleh, tapi apa? Diberikan pengakuan secara konsisten. Tapi walaupun kita memberikan penghargaan, fokus pada prosesnya. Ini membedakan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu sekalian, apakah ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Kedua ya, hukuman atau konsekuensi. Kalau misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak? Itu adalah hukuman. Bentar ya. Lanjut, berenang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi kan? Hukuman juga betul. Lanjut ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ternyata. Hukuman betul. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut ya. Bersihkan tumpahan air di meja jadi karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini untuk bermain yoga ya. Itu hukuman konsekuensi kira-kira. Konsekuensi. Nah, dengan pernyataan ini kita tahu mana bentuk hukuman, mana bentuk konsekuensi. Kalau sudah tahu, ketika ada 2 pilihan untuk memberikan satu pendisiplinan kepada siswa, untuk hukuman atau konsekuensi, kita usahakan lebih memilih ke konsekuensi daripada hukuman. Next one. Kenapa saya katakan harus kita memilih konsekuensi? Ini ada yang membedakan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Biasanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak itu sakit, baik itu fisiknya maupun hatinya, untuk jenjang waktu yang sangat lama biasanya. Dan usahakan untuk guru sekarang untuk tidak memberikan hukuman kepada siswa, tetapi memberikan konsekuensi kepada siswa. Next one. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next one. Kalau tadi saya katakan kalau ada hukuman dengan konsekuensi, kita pilih konsekuensi. Tetapi sekarang kita dihadapkan 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau kita memberikan hukuman pada anak, jelas ini akan menimbulkan dampak identitas gagal. Maka akan dihasilkan dari hukuman tersebut sifat negatif. Kalau misalkan kita mengambil konsekuensi, masih netral, bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau kita mengambil restitusi, akan berdampak pada siswa menjadi siswa yang berpikiran atau berperilaku positif. Makanya untuk membangun paradigma kita untuk mengarah pada restitusi, maka mulai dengan keyakinan kelas kita. Mengapa tidak hukuman? Biasanya yang namanya hukuman itu dilakukan sepihak,
Kemudian kalau hukuman biasanya itu banyak dilanggarnya daripada melaksanakannya. Nah di sini kita diarahkan dalam kurikulum mereka untuk membuat anak berpikiran positif, budaya positif, itu kita harus menanamkan yang disebut dengan keyakinan kelas. Bagaimana caranya, Next Pak? Setiap tahun ajaran baru kita itu membuat namanya peraturan kelas. Peraturan kelas ini adalah peraturan yang dibuat oleh guru. Kita buat KM, kita buat daftar tiket, sampai itu kita buat peraturan kelas. Ketika peraturan kelas terjadi, kita buat lagi yang kedua, namanya keyakinan kelas. Bedanya kalau peraturan kelas dibuat oleh guru sepihak, kalau keyakinan kelas dibuat oleh siswa. Nanti siswa kita kasih kertas, kemudian coba anak-anak, kamu ingin ciptakan kelas kita, kelas impian kita apa itu? Silakan tulis. Nanti akan bervariasi anak tulisnya. Kalau kita punya siswa 30, maka akan ada 30 kata-kata yang akan sampai ke anak. Tempel tuh semua ya, tempel. Nanti tugas kita sebagai guru lalu ya mengklasifikasikan mana masuk ke sini, mana masuk ke sini, lalu dibuatlah keyakinan kelas bersama siswa. Keyakinan kelas biasanya dibuatnya cuma 3 sampai 5, yang banyak-banyak lah. Setelah selesai baru ditandatangani oleh siswa. Ketika sudah ada peraturan kelas, sudah ada keyakinan kelas, maka akan menimbulkan dampak lingkungan positif. Ketika lingkungan positif sudah terwujud, maka lebih besar lagi akan menciptakan budaya positif. Next Pak. Kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang mana? Mana kira-kira dari 3 ini yang termasuk keyakinan kelas? Yang pertama kah? Yang kedua atau yang bawah? Yang pertama, datang tepat waktu, ucapan salam, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ketiga menjaga kebersihan. Ini maksudnya peraturan kelas. Oke, yang kedua yang ini kita menjaga kebersihan kelas, kita saling menyayangi, hormati dan menghargai, dan seterusnya ada 5. Ini kira-kira apa ini? Keyakinan kelas. Nah yang bawah itu hasil anak-anak oleh anak-anak itu namanya kelas impian. Kenapa? Nanti keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak bersama-sama guru kita datangani. Nah kalau anak melanggar dari ketentuan ini, nah ada kita hukum dengan namanya restitusi. Next Pak. Selalu kembalikan hukum ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan kelas tanggung jawab. Kita ciptakan anak supaya tanggung jawab. Next Pak. Dilarang mengganggu orang lain, ya. Kita ciptakan yang pasnya saling menghormati. Hadir di sekolah 12 menit sebelum pelajaran sudah dimulai. Next Pak. Menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian next Pak. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian ya kesehatan dan keselamatan. Next. Nah, keselamatan dan keamanan, jangan kelas ini ya, dan seperti yang kita kelas itu. Next Pak. Kenapa kita harus mendisiplinkan anak? Kita juga harus menggunakan restitusi dan hukuman. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan yang kita ajarkan pada siswa itu adalah agar memanusiakan manusia. Makanya kalau pendidikan yang keras, memukul, kemudian menghukum, memberikan dampak yang bersalah pada siswa, tidak dibolehkan. Di anak sekarang itu, ketika anak dibesarkan dengan kata-kata kotor, kasar, anak juga akan tidak tinggi. Bapak Ibu sering mendengar ya, ada anak-anak itu yang berbicara dengan bahasa binatang, ya, betul kan? Ya ternyata itu dari atasnya. Mungkin dari lingkungan, biasa di lingkungan, di rumah mungkin. Dan makanya ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh kita. Next Pak.
Pertama Pak, bertahan hidup. Kita berusaha bekerja pada dasarnya ingin bertahan hidup. Anak pun sama ingin bertahan hidup. Kemudian ingin disayangi, ingin diterima. Kemudian ingin menguasai itu ingin ingin pemimpin biasanya. Kemudian ingin ada kebebasan juga. Jadi jangan ikat ada dalam kelas itu nulis, baca, tapi ada permainan, ada kebebasan anak di luar. Kemudian ingin ada senang-senang juga. Ini sama, apa bedanya? Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu 6 hari anak belajar di sekolah itu di dalam kelas hanya menulis, hanya mendengarkan guru, artinya ada beberapa yang direnggut dari anak. Kebebasan yang direnggut oleh kita, kesenangan yang direnggut oleh kita. Lanjut. Ini ya, ada 5 posisi kontrol guru. Hindari guru sebagai penghukum, karena ini gagal pasti. Kemudian hindari juga guru membuat merasa bersalah. Biasanya orang yang merasa bersalah itu nadanya pelan. Kamu seharusnya kamu lakukan ini. Oh kamu lakukan itu sih, biar kau sayang sama ibu ya. Bagaimana ibu bisa marahi orang tua sekolah? Nah itu begitu. So sini ibu, anak merasa bersalah. Enggak dimarahin mah, tapi disesal. Jadi sebaiknya guru itu terhadap siswa sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, yang paling bagus dan yang paling diinginkan dalam budaya positif ini adalah sebagai posisi ini. Nah ini ya posisi yang paling diinginkan seperti itu. Teman juga ada sisi positif negatifnya, nanti ketergantungan karena ada dorongan eksternal. Pemantau juga sama, dan kalau manajer itu dari diri sendiri, dari internal ya. Next Pak, kalau perhatikan video ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian di posisi mana atau mana yang harus kita ambil ya? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sebagai pendidik kita diharapkan manajer. Di mana manajer itu posisi yang paling ideal untuk dilangsungkan ketika anak melakukan kesalahan. Jadi saya kecewa sekali dengan gambar. Kira-kira ini karena siapa yang hukum membuat merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Yang satu adalah pembuat orang yang bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum, pembuat orang bersalah dan sebagainya. Kira-kira ini penghukum ya. Ayolah lakukan dengan itu. Ini apa biasanya? Next slide. Iya, harus sebagai teman ya. Kemudian kamu akan menyaksikan di pemantau. Next slide. Kemudian, nah ini bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, dari kata-kata ini, perlakuan ini yang paling diharapkan oleh kita sebagai pemantau. Next slide. Nah, terakhir ini yang diharapkan adalah restitusi. Pada dasarnya kita sering melakukan restitusi kepada sekalian, hanya segitiga yang kita laksanakan. Next slide. Nah, restitusi itu adalah merupakan proses kita kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada di akhir kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Ketika kita anak bersalah, ini sering kita melakukan ini hanya perlu bertiga ya. Ketika anak bersalah terpanggil, kemudian kita stabilkan pernah kita lakukan seperti tadi gambaran dalam video ya. Kemudian kita memvalidasi kesalahan kita udah pernah kita lakukan. Hanya karena kita belum memiliki keyakinan keras, maka kita tidak pernah melakukan ini. Dan usahakan ini kita lakukan. Next slide. Oke, ini kasus yang pernah saya gambarkan kan kelas ya tentang anak ya ingin mencoba saya dalam kasus di mana anak itu melakukan kesalahan. Kita ada sebuah itu mulai lapor ya pertama besar ini itu untuk beberapa jam ya, kemudian kita akan kembalikan agar dari posisi mana akan seks. Nah, dari kasusnya kita buat restitusinya ya, seperti ini. Nah, kemudian ya, kemudian tahap satu kita selanjutnya identitasnya. Nah, kita tahap keduanya politis dan negara kita lakukan seperti ini. Kita lakukan seperti ini gambarnya. Lalu yang ketiga adalah untuk menanyakan keyakinan seperti ini. Nah, ini artinya ketika anak melakukan itu kita buat restitusi ya, dan kita kembalikan keyakinan kepada keyakinan kelas dan anak kembali. Nah, inilah posisi ya kontrol kita sebagai manajer ya, dan kemudian segitiga versi kita laksanakan ya. Next slide. Ini apa namanya yang bisa dilakukan di selama ya ada suasana waktu itu ya yang saya sampaikan kepada siswa dan alhamdulillah ini sudah ada upload dan kemudian ada apa namanya di diskusi ya lanjut ya ini pelaporan kata-kata siswanya ya sudah kita laksanakan kan next kemudian selanjutnya mudah-mudahan akhir dari acara ini saya berharap mudah-mudahan kita bisa bersama ya bisa meningkatkan budaya positif sekolah ya paling tidak kita lepas dari paradigma lama ya di mana guru sebagai guru tolong dihilangkan guru ya diharapkan menjadi sebagai teman atau sebagai pemantau atau yang paling baik sebagai manajer. Ketika anak dalam kesalahan tidak ada langsung mana, tetapi kita buat mereka
itu kembali berkeyakinan kelas kita. Dan ini adalah sebagai salah satu budaya yang positif yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan terakhir kita khususnya SDD kelas 1 ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan pembelajaran ini di kelas masing-masing, dan harapan kita tentunya kita menjadi kelas sekolah yang diharapkan itu bisa menciptakan generasi penerus yang akan datang yang beriman, bertakwa pada tamat Republik dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan dan sidang ini dapat nanti merekam dalam lembaga saya maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara yang terakhir yaitu acara penutup kita